Jadi orang masuk neraka bukan karena setan kan? Wong setan dari neraka kok. Orang masuk neraka karena mau ikut bisikan setan. Tidak jaminan orang. Apalagi dia nggak pernah tarbiyah. Artinya dia nggak punya kekuatan jiwa kan? Arti mutlak mengandalkan ini, mengandalkan otak, akal, tengok secara akal. Kemudian dari sisi ilmu medis nggak ada penyakit. Sementara ini tidak pernah didekatkan dengan Allah secara jiwa, dekatnya sama setan. Kiriman uang, gawe uang. Oh, penunggu pesantren nggak seneng. Ini pasti gitu kan? Kenapa? Karena jiwanya tidak pernah ditarbiyah, didekatkan kepada Allah. Akalnya sudah dekat dengan baca ilmu, memahami ilmu agama. Akalnya sudah dekat, jiwanya situ secara akal mungkin masih jauh dari pengetahuan agama, tapi secara jiwa sudah dekat dengan Allah. Situ mana mau? Entah ya, kalau masih mau aku nggak tahu juga. Betul nggak? Semenjak iblis memproklamirkan diri, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, ku pinjam kekuatan dan akan aku sesatkan anak cucu Adam. Semenjak dia sudah protes, nggak mau sujud, semenjak itu dia sudah menyatakan perang pertama sama Adam dan Hawa. Dia menyebabkan Adam dan Hawa kemudian turun dari surga. Betul tidak? Dan terus kan dia membuat Nabi Adam makan buah khuldi kan karena dia. Kalau nggak ada dia kan enggak. Artinya apa? Jadi memang sumber masalah itu dia. Ya, sumber masalah itu adalah iblis. Pun kalau kita dengarkan, kalau nggak kita dengarkan, maka kita menutup semua sumber masalah. Betul tidak? Apapun yang bermain di kepalamu, apapun yang masuk di dalam pikiranmu, gini gitu, disitulah harus kau kuatkan keyakinan. Enggak ada itu. Tapi kalau kau biarkan masuk, jadi. Nah, paham maksudnya kan? Kalau tidak, maka jangan buka pemikiran untuk hal-hal seperti itu. Tutup rapat-rapat, cekrek, safety Allah saja. Titik. Begitu. Dia mau yuwaswisu fi sudurinas kan situ mau. Kalau nggak mau, nggak eneng itu. Mana bisa? Betul tidak? Karena besok di padang mahsyar juga kita kan protes. Oh, aku ya Allah karena digoda si setan ini. Loh, salahmu, kenapa kau mau loh? Karena dia nggak pernah menyesatkan, dia cuma membisikkan. Yang tersesat kita sendiri karena mendengarkan bisikannya. Selesai kan? Dia nggak bisa masukkan situ ke neraka, tidak. Beliau cuma membisikkan sesuatu yang membuat situ masuk neraka, betul nggak? Situ dengarkan, situ ikuti, jadilah. Salah siapa? Oh, salah kita, bukan salah dia. Dia mana salah? Dia memang tukang. Dia kan, aku kan cuma penggoda. Salahmu. Kenapa kau mau tak goda loh? Betul tidak? Salahnya kan kita. Dia memang cuma tugasnya goda. Dia kan memprovokasi, situ kok terprovokasi. Oh, dia provokator, betul nggak? Maka kalau provokator itu iblis itu. Betul nggak? Iya, yang suka yang tenang-tenang jadi ribut, itu provokator, itu iblis itu. Nah, jadi gitu Kak ya. Jadi boleh dengan meruqyah sendiri boleh. Sebetulnya samanya. Ya Allah, kalau ini karena dosa suami hamba ampunkan. Tapi kalau karena gangguan jin ya kan maka keluarkan. Loh, sama. Dosa itu juga karena gangguan setan. Kalau nggak diganggu setan mana berdosa? Kan begitu. Cuman bedanya dosa yang terjadi sudah kita yang bertanggung jawab. Kalau gangguan itu bukan nggak ada hubungannya. Misalnya gini, dalam hati, dalam kepala kita iblis colong itu udah jadi dosa belum sampai kita buat, kita enggak alah yang lain pun gitu, nanti kau nyesel kan gitu kan. Oh iyalah baru. Terus yang nanggung dosa itu siapa? Iblis? Bukan, kita. Dosa sudah kita yang nanggung. Tapi kalau bisikan enggak. Jadi
Jadi setan itu nggak akan bersalah karena bisikannya, karena dia memang begitu. Loh, setan itu nggak akan masuk neraka karena bisikan kan iblis. Terus dia goda kau, menyesatkan kau, bisik-bisikan yang nggak benar itu sama kau. Terus gara-gara itu dia masuk neraka? Enggak, dia memang udah di neraka kan. Loh, jadi dia dia memang itu udah rumahnya besok. Cuman dia masalahnya nyari kawan, betul kan? Setan apa? Maka saya bilang setan, iblis itu nggak akan masuk neraka karena goda kau, enggak, karena memang dia udah di neraka. Ngapain lagi dia masuk ke situ lagi? Itu udah rumahnya besok. Jadi orang masuk neraka bukan karena setan kan? Wong setan dari neraka kok. Orang masuk neraka karena mau ikut bisikan setan. Itu dia. Bisa dipahami ini? Itu bicara logika berpikirnya begitu, bicara filosofinya begitu. Tapi yang jelas sakit itu nggak pernah dari jin. Nah ini kan kembali kita bahas, jin mana bisa buat kita sakit? Mana bisa? Kalau jin bisa buat orang sakit, nggak ada orang sehat. Sama seperti kakekku bilang, nek diicit ke setan nekak menungso, nggak enak menungso urip. Betul tidak? Jin nggak bisa nyakiti aja nggak bisa, apalagi mati. Sakit sehat itu urusan Allah. Langkah rezeki pertemuan nggak ada hubungannya sama jin, nggak ada. Tapi untuk itu Allah melibatkan jin, melibatkan manusia, itu terserah Allah. Tapi aslinya yang punya keputusan dan ketetapan itu Allah. Kita sehat itu Allah. Tapi untuk menyehatkan mungkin Allah melibatkan dokter, betul tidak? Melibatkan, silakan. Itu tapi Allah. Tinggal keyakinan kita kemana, itu saja. Termasuk masalah juga demikian. Kata tasawuf mengajarkan, masalah nggak pernah datang dari luar diri kita. Masalah datang pasti dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Sakit kita, permasalahan kita, itu mesti dari kesalahan-kesalahan kita, bukan dari kesalahan orang. Karena orang akan menanggung akibat dari kesalahannya juga, betul tidak? Kita juga menanggung akibat dari kesalahan kita. Pun kadang-kadang Allah sengaja buat skenario kita buat salah. Supaya apa? Supaya kita bertaubat, supaya kita kembali kepada Allah. Orang kan bertobat dari kesalahan. Kalau nggak pernah salah, mau tobat dari apa? Maka merasa baik dalam agama itu nggak ada penghapusnya. Kalau merasa salah, itu bagus. Itu bagus. Sakit, masalahnya apa? Sakit menggugurkan dosa ya. Masalahnya kan kita nggak terima. Udah kita bahas, betul nggak? Sakit, gugur dosa, alhamdulillah. Maka orang yang paham sakit pun dia alhamdulillah. Ya kan? Allah